Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Anda ingin mendapatkan suara yang sangat adem untuk vlogging, vlog, ASMR, dan pelbagai lagi. Anda boleh mendapatkan Boya BY-XM6 S2 Ultra Compact 2.4 GHz Dual Channel. Dapatkannya di description down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semua ya, semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja jujur ya aja. guys. Terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini. Dan juga kepada teman-teman kita semua ya yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah ya kita bakal bikin video yang terkini, terkeren ya. Dan juga apa-apa saja informasi yang terbaik daripada kalian yang kita akan ambil. Kasih, semua kita sikat ya guys. Nah, yang penting memberi manfaat dan juga memberikan kita pengetahuan juga. Nah, ada satu channel yang mana kita dapat channelnya daripada Dwi Putri Channel, yang mana ya satu judul yang bilangnya Culture Shock orang Malaysia saat datang ke Indonesia. Culture Shock ya, kejutan budaya kayak gitu tapi ya. jangan lupa untuk follow Dwi Putri Channel guys. Support dia untuk buat berbagai lagi video menarik. Iya, kita pengen dengar sendiri adakah sama ya apabila orang Malaysia itu saat datang ke Indonesia sama seperti kita ataupun beda ya. Karena ya pendapat orang kan beda-beda. Jadi kita dengarkan ya culture shock orang Malaysia saat datang ke Indonesia. Jadi nggak perlu basa-basi, kita akan melakukan 3, 2, 1 endo. Libur mereka pulang kita ikut. Oh, ya? Amin. Masuk dalam luggage ya. Kalau bisa ke Petronas ya, aku pengen ke Petronas. Ke Petronas. Ya, kita pengen ke Petronas. Mau foto-foto? Oh, Twin Tower. Menara. Iya, Menara Petronas. Twin Tower. Kirain Petronas Ya, ini Bismillah. kalau di Malaysia itu kedai bensin. Itu kan namanya. Kedai bensin. Saya pun kaget. Sebab ada 2 Petronas, satunya Twin Tower Petronas. Satu lagi bensin. Ya benar-benar. Tapi kalau disebut Petronas itu kita lebih kepada stasiun minyaknya. Ya, dia kayak gini guys. Kalau kita ke Indonesia itu kan kalau kedai seruan neka itu kan seperti kita terus panggil aja namanya seperti Indomaret kayak gitu ya kan, Alfamart kayak gitu ya kan. Jadi kalau di Malaysia itu kalau kita panggil toko tempat bensin lah, itu, toko. Tempat bensin itu guys, pom bensin itu, kita panggil Petronas. Kalau namanya Shell kita panggil Shell kayak gitu. Tapi kalau namanya menara kembar Petronas itu kita panggil KLCC. Yes, KLCC ya. Gitu. Jadi guys, oke kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Dwi Putri Channel. bersama saya Iin, Saya Ain dan ini Nadia. Aisyah. Iya, dengan Aisyah. Jadi ini ya, berdua adalah kawan-kawan kita dari Malaysia yang kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Teman-teman bisa nonton video sebelumnya karena di situ mereka udah membagi pengalaman mereka ketika mereka kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mantap. 3, 2, 1. Mantap. Ceria banget ya. Room tour. Oke, sekarang kita langsung aja ke pertanyaannya yang pertama. Apa culture shock pertama yang kalian rasakan ketika pertama kali datang ke Indonesia? Saya secara personalnya pertama kali saya menginjak tanah di Indonesia, kan masuk kereta kan, mau pulang Mobil. mau pergi ke kontrakan, jadinya Mobil. Yes, guna mobil. Dia keliru. Masa itu kan guna mobil kan, Iya. guna mobil di jalanan. Masa jalan itu saya dengar bunyi klakson, bunyi itu kan. Saya pikir benda pertama saya terlintas, apa kami bikin masalah ya, bikin salah ya. Lihat di belakang, kenapa ini? Lihat sekeliling lah, apa ada apa-apa ya di depan, apa yang dibikin, apa yang membuatkan mereka marah. Itu yang saya pikir. Jadi
kemudian saya biarin aja sebab saya masih pertama kali di negara orang kan. Takkanlah saya mau huha-huha kan. Jadi saya tanya ke teman-teman, jadinya mereka bunyi klakson itu buat notis supaya orang tahu ada motosikal, ada kereta di situ. Jadi kalau di Malaysia itu kalau kita bunyikan klakson itu kerana mereka marah, emosi lah. Orang Kalau kita macam begitu. Tapi kalau di Indonesia itu beda. Iya, itu nyapa doang kayak gitu, kayak gitu ya. Ataupun beritahu yang kita ada di belakang kayak gitu ya. Ya, ini benar. Ini benar. Tapi kita kalau klakson itu kita nggak kaget ya, Baci ya, pertama kali. Iya juga. Iya, kalau kita berdua di sana mungkin kita terlalu mereaksi ketika di Malaysia. Udah biasa. Udah biasa mereaksi ya tentang mobil yang memang kayak gitulah kalau di Indonesia ya. Benar. Tapi TV Resya ingat nggak? Itu yang paling dia kaget ya pertama kali datang ke Indonesia. Sebab di Brunei nggak begitu guys. Ya kalau di Brunei nggak ada kayak gitu. Oke, lanjut. Kan kesalahan. Orang yang buat bunyi horn itu kerana mereka emosi di jalan. Berarti kalau di sana nggak ada yang bunyi kayak gitu? Jarang sekali. Tapi kalau Malaysia tuh bunyikan klakson kalau ketemu orang yang kamu kenal. Itu yang enggak kan di sini kan pipip. Kalau di sana ingin tegur orang pipip gitu aja. Ada lain bunyi ya. Kalau di sini udah di klakson panjang sampai orang itu jalan notis. Kemudian kamu? Saya pula culture shock saya adalah laluan jalan raya dekat sini sangat-sangat complicated. Macam bisa masuk sini. Sangat sulit ya. Saya pun gimana ya, kalau saya sendiri yang bawa kenderaan nanti saya rasa mesti saya akan nyasar. Soalnya jalannya complicated banget. Kalau kita nyebutnya itu jalan tikus. Biar kayak cepet gitu, jalan pintas. Menghindari macet, soalnya kan di Jogja ini sebelumnya tuh jarang banget macet, tapi sekarang karena udah banyak wisatawan yang datang, jadi orang-orang di Jogja tuh makin bertambah, jadi makin macet. Terus bagaimana perasaan kalian setelah tinggal di Indo, khususnya di Jogja? Ya mungkin kayak pertama kali di tempat tinggalnya, kok kayak gini sih, kayak kamarnya atau toiletnya berbeda atau ada gimana gitu. Kalau saya lah, sepanjang saya di Indonesia kan, sangat suka untuk mencari flush tangan. Apa tuh flush? Kalau Center. ini kan toilet. Kayak toilet di mall. Kan kalau di mall kan ada pipet itu kan alu terus ada air keluar. Kalau di sini sangat suka. Kalau saya sering jumpa yang kayak itu hanya di mall aja. Kalau di rumah biasa sukar. Kalau yang pakai flushnya itu kan yang duduk. Yang duduk. Nah itu kebanyakan emang di mall. Di mall. Tapi karena emang orang Indo lebih suka yang jongkok. Tapi kan yang saya perasan tandas jongkok itu kan kayaknya mereka auto masuk ya. Enggak, kalau misalnya ada orang lupa ingin flash itu, autonya enggak ada lagi. Kayak gitu macam baguslah sistem walaupun enggak ada. Maksudnya sistem di Indonesia menggunakan sistem direct gravity lah. Iya, direct gravity. Terus kalau kita kalau nggak di flash, nah timbul. Masih ada guys. Ya. Aduh. Flash itu. Iya. Udah dari kecil udah diajarin kayak gitu, jadi nggak mungkin lupa. Kecuali memang orang asing yang pertama kali menggunakan itu, pasti bingung lah. Ini cara nyiramnya gimana? Benar. Kalau Nadia? Kalau saya itu yang saya pelik dengan rumah kontrakan kami panggil rumah. Dia nggak ada ceiling, setengah rumah nggak ada ceiling. Yang tempat kontrakan deck ya. Yang kayak ini atap. Ventilasi. Yang sini tu kan biasanya ada tempat halang dari atap. Tapi ini nggak ada. Ini apa ya, plafon? Yang kayak gini nggak sih plafon? Ya kayak gini. Plafonnya. Ya, soalnya di Malaysia nggak pernah sih nggak ada rumah yang nggak ada plafon. Oh jadi rumah kalian langsung kelihatan atapnya? Iya, kalau yang dekat sini. Iya, yang sini. Oh,
Iya sih, terus panas nanti Panas, jadinya. panas banget tuh. Ya itu. Nah, Betul. Panas sama dingin. ya kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Enggak. Iya. Tuh. Kayak gitu. Terus yang nggak ada di Malaysia itu teman saya punya rumah lah. Dia kalau kamu punya listrik mati masukkan koin. Iya. Iya, bayar guna koin. Ya, kalau kami token. Token. Oh, Ya, nah terus di sini tinggal tadi di mana? Di kontrakan gitu sama siapa? iya, sama. Berdua. Berdua aja. Tak ada lagi teman dari Malaysia. Itu yang disiapin langsung dari institusinya atau kita cari sendiri? Cari sendiri. Iya. Ah, Ya Allah, susah Jadi Iya, benar. satu kontrakan 3 orang. 5, 8. Oh, iya, boleh benar. satu rumah. harus ramai. Kontrakan harus ram supaya lebih murah. Berarti ya orang Malaysia semua? Iya, 8 benar. orang. Berarti teman-teman Malaysia juga di sini seangkatan atau kakak tingkat? Kakak tingkat. Kak tingkat. Beda angkatan. Sedangkan jadi mereka cukup banyak ya di sini. Iya, banyak. Memang banyak. Makanan yang pertama Ramai orang kali Malaysia kalian di makan Indonesia. saat Ya begitu juga lah macam student exchange daripada Indonesia ke Malaysia, Malaysia ke Indonesia. iya, dia sama aja kayak gini ya. Iya benar. Oke. Lanjut. Tapi ini ke aku baru tahu juga ada exchange ke Indonesia juga nih. Benar. Nah, ini bagus sekali untuk kita mengetahui ini. Yes. Wah, ya lanjut. Indo. Jogja. Geprek. Geprek. Mana Wah, pertama tadi yang geprek, kan? kami berdua makan. Geprek. Geprek. Nasi ayam geprek. Break guys. Sampai Itu sekarang. Sampai sekarang berarti menjadi makanan favorit. Ayam saya personal memang jadi makanan favorit. Berarti suka pedas ya? Ya, suka. Itu karena kalian suka ayam pedas apa nggak suka makanan lain? Suka makanan lain tapi suka makanan pedas juga tapi Tapi mereka lebih Lebih suka cocok kepada lidahnya sama itu. Iya. Sebenarnya kalau di Kelantan, yang favorite aku juga ayam geprek. Dan ternyata baru buka satu kedai ayam geprek Jogja di sini. Wah, kamu harus share itu, harus buat vlog itu. Benar. Pedasnya ya ampun guys. Macam Kamu harus review itu. betul, insya Allah Pengen- nanti aku review guys. Oke, memang oke. memang sedap Wah, guys. oke, lanjut. Enak. Lanjut. Udah coba cabai 8. Wow. semenjak di sini tingkat kepedasan saya masih Iya. bertambah. Wah, Kalau di tingkat Malaysia kepedasan dulu itu. nggak pernah makan Cabe. makan cabai gini. Sekarang nih makan gini aja. Nah, ini guys. Ini benar. Ini merupakan experience kita juga di mana kita masa Bang Ruslan bawa Marina. macam kenapa ada cabai di sini kan? Kenapa Jadi kuenya dari ada Sarina cabai? di Sari-Sari ya. Iya. Di Sari-Sari itu kita kuenya itu dihidang dengan cabai asli yang yang masih utuh ya gitu. Yes. Digigit aja kayak itu memang enak guys. Betul. Sampai sekarang aku makan kayak gitu. sama Kalau kita. nggak ada cabai ya. Kalau nggak ada cabai itu guys rasa nggak komplit ya makanan. Dia menjadi kebiasaan sudah macam Iya, ini iya. enak Ini- begini. Wah. Ini pertama kalinya di Indonesia kita bikin kayak gitu ya. Sampai di Malaysia ya Allah kalau nggak ada cabai yang digigit ini nggak enak makan kita. Dicari guys, dicari. Cari guys harus ada cabainya kayak gitu harus gigit kayak gitu ya. Waduh. Jujur ya makan Jujur banget, Indomie makan apaan saja harus ada cabai yang digigit ya. Luar biasa. Benar, luar biasa. Lanjut lagi. Indonesia banget loh. Udah Tapi saya belum banyak. ada keberanian makan cabai gitu aja. Ya, apa-apa, Belum ada. apa-apa. Oh, iya. Harus iya. Biasanya gorengan Biar jadi kayak Indonesia Iya banget. benar. Tahu Gorengan. crispy. Saya makan Iya. tahu. Tahu sama enak banget. Enak. enak itu enak. Iya emang. Bakso udah coba di sini. Sudah. Ayam. Mie ayam Mie ayam sudah, tapi belum jelajah lagi ya, baru Ya, sampai banyak yang lagi. dekat-dekat aja. Yang Kan katanya diekspor yang banyak. ada yang jauh-jauh itu kan ada yang katanya ada yang enak kan. Iya. apa jiwanya menyatu sama Indo. Iya. Takut balik Malaysia nanti harus nggak bisa jauh daripada cabai. Ya. Bener. Seperti kita guys ini jujur ya. Tapi di Malaysia juga banyak cabai kan. Iya, tapi nggak terlalu. Ada yang nggak suka pedas. Gitu, jadi makanannya nggak serba sambal kayak di Indo. Ya di Indo semuanya pakai sambal. Iya. Di So Malaysia macam tuh, di sini guys. dia banyak macam sambal itu hanya option lah.
begitu. Bukan dihidangkan sekali. Tapi kalau di mau Indonesia itu kan harus ada kerupuknya. Baru enak guys, ada kerupuknya, ada sambalnya yang udah dihidang di atas meja. Wah, terus teringat ya makanan Sunda itu, ya Allah, enak sekali ya guys. Waduh. Hampir habis ya hampir habis ya sambal itu. Betul guys. Oleh itu kita berdua guys. Ya ampun, pedas banget guys. Tapi enak banget juga ya. Betul. Lanjut. Makan apa aja pakai sambal, buah pun pakai sambal. Ya, rujak. Nggak jauh daripada sambal. Iya. Nggak jauh dari sambal. Ini apa namanya, untuk biaya makanannya lebih murah di Indonesia Jogja, khususnya di Jogja atau di Malaysia sendiri? Untuk Kalau makanan murahnya di sini Ya lah. betul. Kalau murah. bisa contoh yang paling besar saya bisa lihat sate. Sate kalau di Malaysia itu kan satu cucuk itu lebih kurang 50 sen. Ada sekarang RM1. Sekarang RM1. Ayo, 3.000. Di mana yang dia dapat 50 sen itu guys? Sekarang ini 50 perak itu di mana guys? Nggak ada sudah. Nggak ada guys. Nggak ada sudah. Sekarang ini harga sate di Indonesia itu RM1.20. Paling murah lah RM1.50 lah lebih kurang. RM1.50, 3.000 lah. 3.000 rupiah atau 4.000 ya lah kan. RM4.000 kayak gitu. Mahal guys, mahal. Guys. Oke. 3.000 ya. Harganya 10 cucuk itu 30.000. Kalau di sini kan 10 cucuk 10.000. Iya. Belum campur lagi sama lontong itu. Iya. 3.000 aja. Ternyata Itulah nampak kelihatan perbedaan murah. Benar. Wah. Kalau saya pula ayam bakar, kat sini saya jumpa 13.000. Kalau ayam bakar di Malaysia dalam 10 ke 15 ringgit, 30 ke 40 lebih. Yes. Ya benar. Ayam di sana mahal ya. Iya benar. Ya, ayam di Telurnya sana mahal. mahal. Isi mahal. Ayamnya mahal. Apalagi Ayamnya seafood, mahal. guys. Telurnya lagi mahal. Seafoodnya juga mahal. Aduh. Udah cocok sih di Indonesia. Iya. Di Jogja Tapi sih khususnya. nggak bisa tinggal sini, nanti dicariin ibu bapak. Benar, nggak bisa diganti. Iya, walaupun pengen. Iya. Iya. Ya, padahal Berarti memanfaatkan 4 tahun kuliah Iya. untuk mencoba seluruh makanan. Pokoknya Iya, kulineran benar. lah. Kulineran. Oke, kita berpindah ke tempat wisata. Wow, Nah, tempat wisata, wisata guys, apa wisata. aja yang sudah dikunjungi? Sofa. Kalau saya kan jarang jalan, jadi tempat paling jauh saya pergi Lalisa. Lalisa. Dekat mana? Masih di daerah Jogja. Masih di daerah Jogja. Itu paling jauh saya pernah pergi Lalisa. Perjalanannya sangat-sangat panjang. Saya guna motosikal, motor Sendiri? sama Teman. teman. Itu apa, pantai apa? Wisata. Wisata style kayak Europe. Oh, Taman bunga kayak gitu lah. Bisa lah, aku terus membayang itu ya. Kayak barat lah, sama lagi kayak barat. Tapi cantik ya. Kalau Nadia? Ya banyak kat tempat pergi. saya suka jalan-jalan. Ya, diajak teman kan. Iya. Ya, harus gitu. Ya, first Gunung Kidul, saya dah pergi pantai Sili, lepas tu Bukit Tengilon. Ya. Lepas tu saya pergi Candi Prambanan. Lepas tu saya pergi Puncak Sesok. Lepas tu saya pergi mana ya? Sekejap. Alkit. Ya, itu biasa Malioboro dah biasa dah. Lepas tu banyaklah, saya pun tak ingat. Tapi beruntung ya mereka ini ya. Kuliahnya 4 tahun. Ya. Dan 4 tahun itulah bisa discover bermacam-macam wisata dan dimanfaatin, makanan, guys. ya. Kalau kita ini 4 hari aja terhad guys. Kita 4 hari semua kita sikat guys. Gimana itu? Apalagi kalau 4 tahun kita di sana. Nah, gimana itu guys? Ya. Waduh. Bayangin aja 4 hari udah banyak kita sikat di Jakarta Iya. itu. Betul. Apalagi kalau 4 tahun kita di Indonesia. Ya Allah. Sabang sampai Merauke kali ya. Udah pasti itu guys. Sampai lupa kuliahnya guys. Iya benar. Lupa kuliah kita 4 tahun kalau di Indonesia. Sesat Oke. guys. Lanjut. Saking sering jalan ya. Berarti kalau Aisyah ke pantainya belum? Belum lagi. Belum.
saya jalan-jalan, Ya. saya homebody. Mager. Orang yang Anak rumahan. rumahan. Ya, Tapi harus yang sih satu itu manfaatkan suka jalan. Sudah Ya, apalagi waktu libur kayak gini kan, nggak ngampus, jalan-jalan. Kalau sepanjang saya kuliah itu jarang jalan, paling jauh masa kuliah. Yang kuliah itu kan jarang jalan, paling jauh pernah saya pergi Nipo. Lipo Plaza. Ya, di sini. Itu paling jauh. Itu kan mau kuliah kan. Ya. Lipo di belakang. Kemudian sepanjang cuti sebulan itulah saya mau makan. Paling jauh Lalisa. Tapi itu kan masih mager juga. Iya. Bukit Bintang. Iya, Apa tuh? Ah. Taman Pinus. Itu memang view-nya cantik banget Iya, waktu bagus malam. Banget nih, Iya. Jogja tuh banyak Iya. sekali banyak. Cuman wisata di sini tuh jauh banget. Iya, Satu satu jam jam. itu dibilang Deket. saya pun saya gini saya Sama-sama. capek. Salah satu Ya, sebab kalau diikutkan di Malaysia ini kan, contoh perjalanan 1 jam itu macam, udah jauh banget sudah. Ya, Gitulah. benar-benar. Karena kalau macam dari tempat kita ini, dari tempat aku aja mau pergi ke kotanya ya di Sabah ini ya, harus pergi lebih kurang 6 jam perjalanan ya. Kalau pakai mobil guys ya. Tapi untuk ke wisata-wisata yang sekitar ada lah. Maksudnya seperti Jogja ke Jakarta kayak gitu. Benar, Bandung benar. ke Jakarta kayak gitu kotanya kan kayak gitu. Seperti aku di Sabah ini 6 jam. Ya kalau 1 jam itu hanya di sekitar tempat ini doang kayak gitu. Ya kalau di Semenanjung Malaysia itu 1 jam udah bisa ke tempat lain. Kalau misalnya Malaysia itu 1 jam itu udah bisa ke tempat-tempat lain juga. Benar. Dari satu daerah ke daerah lain gitu. Oke, lanjut. sebab saya mager. Capek banget. Iya bener. Ke pantainya aja tuh 1 jam lebih, Iya. bahkan sampai 2 jam. Dan harus naik motor. Kalau naik Iya. mobil susah sih. Tapi karena- kalau udah sampai di pantai udah pegelnya udah hilang. Iya, pegelnya udah hilang, lepas tuh Pulang lagi pegel udah balik. capek. Udah capek Iya, lagi. Oke, selanjutnya kita mau tanya, ini liburan tahun baru kenapa nggak pulang? Atau ada rencana pulang mungkin setahun sekali? Atau pas nanti Ramadan. lulus Tiketnya aja. mahal. Pulang nanti lulus. Rindu banget tuh. Kalau saya lah, saya ingin pulang waktu kan ada cuti 3 bulan kan, Iya. mesti genap kan, Iya. kan itu 1 kali setahun. Iya. Masa itulah saya memanfaatkan. Oh, Benar-benar. Insya Allah. Tapi kalau Karena kalau 1 minggu cuti aja bisa liburan guys, nggak perlu bayar. Ya, nggak perlu balik. Rugi. Ya kalau kita kuliah di Indonesia kayak 4 tahun nggak pulang-pulang kita ya. Bener. Ya macing ya kalau kita berdua ya guys. Iya, nggak pulang guys. Nggak pulang kita guys. Halo ya. Nggak pulang, nggak. Ini ada. Ini kan Idul Fitri ya, di sini lebih enak, di sini lebih seru. Aduh Gitu ya. guys. Wah, kurang ajar banget ya anak kau. Lupa. Nggak pulang ya. Lupa sudah guys. Ya, Aduh. udah disiapin tiket nih, ayah nggak apa-apa, biar aja ben. Aduh. Itu kalau kita guys, kalau kita kuliah di Indonesia kayaknya Betul, kayak bahaya gitu. guys, bahaya. Kita Karena nggak kita bisa guys. kita itu sukanya jalan guys ya. Suka explore. Kaki kita nggak bisa berhenti nih guys. Kita suka explore kayak gitu ya. Kalau aku dengan si Pajing nih guys, ya semana-mana aja kita sikat ya. Iya betul. Aduh, guys. Ya kalau namanya kuliahnya juga nggak kemana kita ya. Kalau di Indonesia itu. Pak, Aduh. gagal lagi Pak. Terpaksa diulang lagi tahun ini Pak. Ulang Pak. 4 tahun kita udah jadi 8 tahun nih di sini Pak. Kamu kenapa aja liburan Pak? Aduh. Wisatanya ini cakep-cakep. Nah kayak gitu kali ya. Aduh. Lagi kerja Pak di toko Indomaret Pak. Ah gitu. Itu maksudnya kita itu ya senang lah kita di Indonesia gitu. Betul. Oke, lanjut. bisa, saya mau terus hidup. Ya, oh ya. Nggak apa-apa. Asal kuat nahan rindu. Iya. Iya. Ya, kami pun sama belum pulang, udah setahun di sini. Oh, kalian dari mana? Dari Sulawesi, tahu Sulawesi? tahu. Dari mana? Sulawesi Tengah, bagian Palu. Iya. Aksesnya tuh cuma bisa naik kapal sama naik pesawat. 2 jam. Oh 2 jam. Jauh sih. Kalau dari Malaya ke sini berapa jam?
pesawat 2 jam. Nah, sama juga. sama juga Tapi kan kami kan di Sarawak kan. Jadi 2 jam transit masuk Kuala Lumpur, kemudian 2 jam lagi pergi ke Jogja. Jadi totalnya 4 jam. Nggak ada yang Untuk direct ya. administrasinya itu ngurusnya susah apa? Tapi sebenarnya kalau dari Kuala Lumpur ada direct ke Jogja, cuma tiketnya sangat terhad. Ya tapi tetap transit di Jakarta juga. Benar. Nggak akan direct ke Jogja. Sebelumnya aku nggak perlu transit. Sebelum waktu pandemik, sebelum COVID, ada flight Asia direct KL ke Jogja. Karena waktu itu demandnya tinggi. Tapi sekarang udah nggak ada. Cuma ada bagian KL Jakarta, KL Bali. Nah gitu. Oh gitu aja. Dan satu lagi, KL Surabaya pun ada dulu. Tapi nggak tahu kalau sekarang gimana. Ya mungkin ada juga, nggak pasti juga. Jadi maksudnya sekarang itu demand untuk ke Bali untuk tahun ini itu tinggi. Iya benar. Ya jangan lupa untuk temukan The Pakcik di Bali juga yes. Kenapa? Lanjut. Oke. Enggak. pakai visa nggak sih? Bisa belajar sekali aja buat untuk tempoh 2 tahun. Terus kalau Prosesnya lama, Ya. agak lama mau nunggu kayak bisa siap. berarti emang harus disiapin dari sebelum-sebelumnya jauh sebelum keberangkatan. Kalau bisa sebelum mau apply, keberangkatan, kalau KITAS itu di sini aja. KITAS itu kartu izin tinggal sementara. Iya. Oke, yang terakhir, apa harapan kalian 2 tahun selama aja, nggak tinggal bisa di 4. Indonesia khususnya di Jogja? Harapan saya Iya. sebagai seorang yang mager, jadi saya berharap supaya saya diwujudkan kerajinan untuk berjalan-jalan di Jogja dan wisata kan. Iya, banyak banget kota Saya berasam wisata. supaya saya dapat menjajaki satu Jogja dengan kemageran saya. Mungkin kegiatan kampus gitu kan yang wajib. Ikut organisasi nggak? Di Oh iya, kampus? UKM-nya UKM. belum Lagi nyari-nyari. Iya deh. Kalau Nadia? Kalau saya harapan tu saya nak travel bos-bos, nak teroka betul-betul. Selama 4 tahun ni saya nak Iya. travel Jogja. Kalau boleh bukan saja Jogja, semua tempat dekat Indonesia sebab Ya. mungkin lepas 4 tahun ni saya tak balik sini lagi ke apa. Jadi saya nak travel betul-betul. Nak terokai, nak pelajari budaya-budaya kat sini. Yes. Nak jadi kenangan. Iya. Bisa juga sih sebenarnya kalau mau ke Solo dekat. Iya, ke tempat lain, ke kota lain tuh bisa 4 jaman aja mungkin. 4 sampai 7 jam. Belum punya keberanian. Tak ada tempat yang mau ajak sana. Iya, benar juga sih. Jadi bagi teman-teman yang mau jalan-jalan bisa ajak mereka. Dia terutama sekali. Iya. Bisa DM ajak jalan guys. Oh iya, punya Instagram enggak? Punya. Iya, silakan nanti kita tulis sini tahu-tahu. Nama Instagram saya kat bawah. Iya. Nanti di follow ya guys. ya. Follow. Follow. Iya, follow. Yes. Oke guys, itu cerita dari mereka tentang tinggal di Indonesia, culture shock mereka. Shock, guys. Jadi ternyata ada hal-hal yang kayak kita juga baru tahu. Kayak misalnya tadi Klakson. kaget sama klakson yang sebenarnya di Indonesia itu hal yang lumrah karena memang antisipasi di Indonesia itu takut banget karena orang-orangnya ugal-ugalan jadi harus diklakson biar orang-orang tuh sadar kalau ada kita. Takutnya dia nggak sadar ada kita tiba-tiba langsung nabrak. Jadi dan ternyata di Malaysia nggak ada suara kayak gitu, itu pun jarang banget didengar. Kalau di Malaysia tu nada marah. sangat-sangat berhati-hati di jalan raya. Soalnya polisnya itu sangat-sangat memahati. Tak bisa masuk gini-gini, harus ikut lampu merah berhenti semua. Nah, kalian akan melihat perbedaannya di Indonesia ya. Kalau kalian Benar. Yalah, aku juga pengen ke Malaysia. Nah, kapan-kapan Pengen ke Malaysia. main ke rumah saya. Iya, nanti kalau ke Malaysia kita main Siapa ke tahu. rumah mereka biar nggak usah sewa rumah lagi. Iya benar. bisa jadi pas nanti libur mereka pulang kita ikut. Oh ya, Masuk dalam luggage ya. kalau bisa ke Petronas ya, aku pengen ke Petronas. Ke Petronas. Ya, kita pengen ke Petronas. Mau foto-foto? Foto sama Petronas. Menara. Iya, itu. Oh. Arah Petronas. Kirain Petronas Ya, ini Bismillah. kalau di Malaysia itu kedai bensin. Salah. Saya pun Salah, guys, kaget. salah. Ambil foto
sebab ada 2 Petronas, satunya Twin Tower Petronas, satu lagi bensin. Enggak, yang Blank. kalau Macam pertama. Oh, jadi saya blank. Kalian mau? Ya, coba bayangkan kalau kita ke Indonesia tapi kita bilang oh mau ke Pertamax dulu. Macam kenapa mau ke Pertamax? Gitu. Ada urusan apa di kantor gitu. Itu apa orang bilang kita di sini kan panggil kayak gitu. Kalau di Indonesia kan panggil kayak gini ya, ada berbeda. Tapi kita sebenarnya ternyata apa yang kita salah ya, maksudnya itu apa yang kita salah itu sebenarnya pengetahuan baru buat kita. Betul. Ya, kalau kita nggak dibincangkan, nggak beda pendapat kayak gitu, ya kita nggak tahu. Itu yang sebenarnya bagusnya reaksi kayak gini dan juga bertanya itu sangat bagus guys, karena itu yang membuatkan kita lebih berpengetahuan kayak gitu ya. Kita ambil positifnya kayak gitu, bukan karena beda bahasa, bukan karena ini beda itu beda, enggak. Sebenarnya pelajaran kedua-dua tempat ini kan ada bedanya. Jadi bila kita belajar tentang sesuatu perkara dan sesuatu yang baru, itu sebenarnya manfaat buat diri kita juga, supaya kita lebih tahu dan berhati-hati kayak gitu. Seperti pengalaman kita juga, ada beberapa yang kita tahu dan ada yang bila kita sampai di sana baru kita tahu, oh begini penggunaan kata-kata apa, pembahasannya juga begitu. Gitu juga kalau aku belajar bahasa Indonesia Pak Ci, mungkin nggak terlalu pas lagi bahasa Indonesia aku, tetapi aku coba untuk belajar ya, karena benar. Ya belajar lebih daripada satu bahasa itu kan bagus ya kan. Mengerti sesuatu yang kita bukan lumrah hidup kita itu kan bagus ya. Supaya kita lebih berpelajaran, lebih pintar, lebih bijak ya. Nah kayak gitu. Jangan diprovokasikan lah ya. Kayak gitu guys. Ya ambil positifnya, itu lebih bagus. Belajar bersama-sama. Ya jadi guys, terima kasih ya kepada Dwi Putri Channel dan juga teman-teman Malaysianya ya, dan juga temannya tadi. Makasih banget, kalian memang luar biasa. Sesuatu pengetahuan yang kita dapat manfaat ya daripada perkongsian kalian. Memang culture shock itu memang ada, kita sadar dan nggak nafikan ya, seperti kita juga ke Indonesia ya, sebagai anak rantau juga ya, kita berdua anak rantau juga yang bukan tinggal di tempat kita ya. Benar. Memang memang sesuatu tempat yang kita pergi itu harus ada cara khusus mereka kayak gitu. Jadi nggak perlu persoalkan juga ya. Harus ditanya kenapa kayak gitu, harus kita tanya juga ya. Kenapa kayak gitu ya kan? Kita harus pertanyakan. Sopan santun lah juga dalam pertanyaan itu guys. Benar. Itu mereka ini sebenarnya tempat-tempatnya ini orang yang sangat berkarya ya. Ini semua yang orang bilang mahasiswa Nusantara kayak gitu. Betul. Ya. Bagus. Wah guys. Ini memang guys, Malaysia dan juga Indonesia itu kakak adik ya. Kalau kita lihat ya, kalau di medsos itu biasa tuh guys ya. Tapi kalau depan-depan ini jujur ya, depan-depan nggak ada tuh guys ya. Memang sangat baik, sopan, ramah, kedua-dua negara ini sangat baik dan ramah. Jujur ya. Mantap sekali guys. Ini yang kita harus contohi dan juga berikan kepada teman-teman kita semua. Betul. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan diteruskan lagi bersama-sama untuk nongkrong bareng bersama-sama lagi guys. Jadi mungkin itu saja ya Pak Ci ya. Ya itu sebenarnya berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen dan beserta dengan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.